Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Nanti yang bisa Ibu panggil bisa angkat tangannya sambil berkata hadir, gitu ya. Baik. Nafik Fadoli. Erviana. Hadir Bu. Ya. Risma. Hadir Bu. Triwahyu. Hadir Bu. Risa Aprilia. Hadir Bu. Bahrul Ulum. Izin. Oh, kemana? Ada yang tahu Bahrul kemana? Tapi mungkin tahu Bu. Tahu Bu. Oh, Tahu. ya. Oke. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Sebelumnya mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita masuk ke bab iman kepada Rasul Allah. Di sini sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu Rasul? Ada yang tahu? Perbedaan Rasul dan Nabi. Tidak ada? Baik, jadi perbedaannya adalah kalau Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah, yang mana wahyu tersebut harus disampaikan kepada pengikutnya. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi wahyu yang disampaikan Allah itu juga harus disampaikan kepada kaumnya atau umatnya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga Nabi. Apa itu Nabi? Nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk wahyu tersebut tuh digunakan untuk dirinya sendiri, yaitu dia beriman kepada Allah, tapi dia tidak diwajibkan untuk mengajak manusia yang lain. Nah, kalau yang Rasul, dia harus menyebarkan agamanya kepada manusia-manusia yang lain, saling mengingatkan dan juga mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam atau masuk ke agama Allah, seperti itu. Kemudian di sini Ibu mempunyai soal-soal tentang pengertian-pengertian serta dalil-dalil, juga hadis yang bersangkutan dengan iman kepada Rasul Allah. Nanti di penugasan Ibu akan beri kalian satu-satu, kemudian nanti kalian baca semuanya di rumah, itu untuk PR. Kemudian nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu dalil nakli dari iman kepada Rasul Allah? Saya Bu. Ya, Mbak Risa, bisa dibacakan? Surat. Ya Bu, surat An-Nahl ayat 36. Iya nggak Bu? Ya, betul sekali. Sekarang dibaca. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna
di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Sudah, Bu. Ya, jadi teman-teman, apa itu pengertian dari dalil tersebut adalah mengingatkan kita kepada apa yang harus kita sembah, apa yang harus kita percayai, apa yang harus kita imani. Nah, dari wahyu tersebut atau dari firman Allah tersebut sudah menjelaskan bahwa kita harus beriman kepada Rasul Allah. Kenapa? Karena Rasul Allah itu sudah membantu kita atau memberikan kita jalan untuk apa? Untuk kita bisa berjalan lurus kepada Allah atau berjalan ke arah yang benar, seperti itu. Kemudian ada yang tahu lagi apa dalil Al-Quran tentang iman kepada Allah? Ya, Mbak Erviana, mikrofonnya bisa di ini dulu. Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya. Ya, Bu. Ya, silakan dibaca, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir dhalalam ba'id. Sadaqallahul azim. Ya. Nah, jadi sama seperti dalil sebelumnya bahwa kita harus beriman kepada Allah tentunya, beriman kepada Rasul-Rasulnya, kitabnya, hari kiamat, seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah dijelaskan banyak dalil nakli dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa kita diharuskan beriman kepada Rasul. Seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, kemudian ada juga dalil dari hadis. Tadi kan sudah teman kita dari Al-Quran. Sekarang kita menjelaskan dalil nakli dari hadis. Ada yang tahu? Tahu. Ya, silahkan Mbak Triwahyu dibacakan. Dalil nabi dari hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Adam masih wujud tanah. Iya, Seperti itu, Bu, bunyinya. bagus sekali. Di sini lebih dijelaskan lagi bahwa iman kepada Rasul itu diharuskan seperti itu. Jadi tidak perlu kayak bertanya kenapa kita harus beriman kepada Rasul, kenapa kita harus percaya dengan adanya Rasul, mengapa kita harus hormat atau apapun itu. Itu sudah dijelaskan dari Al-Quran maupun hadis sendiri, ditekankan bahwa kita harus percaya, kita harus berterima kasih gitu, seperti itu. Karena Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Nah, kemudian salah satu Rasul yang kalian kenal siapa? Ada yang tahu? Rasul, salah satu Rasul. Ada yang tahu? Nabi ataupun Rasul yang penutup, sebagai penutup. Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. betul sekali. Jadi Rasul itu Salah. ya. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi dan juga Rasul terakhir di zaman ini, seperti itu. Jadi tidak ada Nabi ataupun Rasul setelah Nabi Muhammad, karena Nabi itu adalah akhirul anbiya, seperti itu. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana kita meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, kira-kira sifat apa saja yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Kebiasaan Nabi maksudnya, Bu? Iya, kebiasaan Nabi yang bisa kita teladani, seperti itu. Saya tahu. Ya, Mbak Risma?
jujur. Betul. Yang kedua, takut terhadap Allah. Ya. Terus yang ketiga, tidak sombong. Ya. Terus sopan santun. Berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Terus habis itu berbakti kepada orang tua. Betul. Terus amanah. Terus berkata sopan. Terus berakhlak baik. Ya, seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Ya, betul semua yang diucapkan oleh Mbak Risma bahwa sikap-sikap atau sifat-sifat Nabi yang bisa kita teladani itu banyak ya. Hampir semua sifat Nabi yang dijadikan sunnah seperti itu bisa kita teladani sebagai umatnya. Dan bila kita meneladani sifat Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Kemudian selain kita bisa meneladani sifat Nabi Muhammad, kita juga bisa tahu apa saja yang baik dilakukan bagi kita dan buruk ditinggalkan untuk kita, seperti itu. Mungkin sekarang Ibu kasih kalian waktu untuk membuat kelompok ya. Masing-masing kelompok bisa berisikan 2 orang. Kemudian kita akan mendiskusikan tentang pengertian dalil dan juga sifat-sifat keteladanan Nabi Muhammad seperti itu ya. Dalil nakli maupun akli dari hadis maupun Al-Quran. Kemudian juga ada sifat teladan dari Nabi Muhammad seperti itu ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk membuat kelompok ya. Bu, saya sama siapa? Ya, bisa berhitung dari absen pertama hingga selanjutnya ya. Itu nanti setiap kelompok berisikan 2. Baik, sudah terbentuk kelompoknya? Sudah terbentuk kelompoknya ya. Nah, sekarang Ibu kasih kalian waktu 10 menit lagi untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang apa itu dalil nakli, dalil akli, tentang iman kepada Rasul, kemudian apa saja sifat teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad, kemudian apa saja atau penjelasan apa tentang Muhammad sebagai penutup para nabi, seperti itu ya. Bisa didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Sudah semuanya berdiskusi? Ya, Bu. Ya. Sekarang ada yang bisa perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan tentang apa itu iman kepada Rasul Allah. Ada yang bisa? Apa, Bu? Untuk mempresentasikan apa pengertian iman kepada Rasul Allah. Ada yang bisa? Perwakilan dari setiap kelompoknya? Saya mencoba. Ya, Darisa? Menurut saya, iman kepada Rasul, berarti saya percaya kepada Rasul Allah bahwa ada Rasul, seseorang yang dipilih Allah untuk menyampaikan segala perintah dan larangan atau ajaran-ajaran yang telah berikan untuk disampaikan kepada manusia. Kalau Rasulnya Allah kan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad kan orang atau Rasul yang diturunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi, disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi kita harus beriman, percaya bahwa Quran itu. Iya nggak? Iya, betul sekali. Jadi, iman kepada Rasul Allah itu sifatnya wajib karena dia termasuk pada rukun iman. Nah, sedangkan apa perbedaan Rasul dan Nabi? Kalau Nabi itu seorang manusia yang diutus dan diturunkan wahyu kepadanya melalui perantara malaikat Jibril, tetapi isi wahyu tersebut
khusus pribadi untuk dirinya sendiri. Jadi seorang nabi itu tidak diwajibkan untuk menyebarkan agama atau menyebarkan apa isi wahyu yang dia dapat, seperti itu. Berbeda dengan rasul, kalau rasul itu dia mendapatkan wahyu sama seperti nabi, tapi dia harus menyebarkan kepada manusia yang lain. Jadi dia harus mengajak manusia-manusia yang lain yang masih kafir seperti itu untuk masuk ke agama Allah, seperti itu. Nah, contoh nabi, ada Nabi Adam, ya, dia nabi pertama dan manusia pertama. Kemudian ada contoh rasul. Rasul itu ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa, Nabi Musa, ya, yang mendapatkan kitab seperti itu. Kan kita tahu kalau kita ada 4 kitab. Ada apa aja kitabnya? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, jadi manusia-manusia ini yang mendapatkan kitab oleh Allah, dia adalah rasul, yang mana mereka ini diharuskan atau diwajibkan untuk menyebarkan apa yang telah mereka dapat, seperti itu. Seperti Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, dia harus mengajarkan kepada manusia-manusia lain tentang isi dari kandungan Al-Quran tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, kita sudahi pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, masih banyak kekurangan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.